Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan kedua ya, akuntansi manajemen teman-teman yang online. Ya, silahkan memperhatikan. Nah, kemarin juga teman-teman sing ikut setengah-setengah sudah masuk belum ya? Oke, belum. Ke Pak Heru. Nanti bagi teman-teman yang ingin recordnya perkuliahan bisa di YouTube tadi itu ya. Oke, langsung aja kita bahas materi kita yang kedua hari ini. Sudah mulai hitung-hitungan ya teman-teman. Untuk materi hari ini namanya akuntansi manajemen ya pasti ada hitung-hitungannya ya. Tetap kita nggak jauh dari hitung-hitungan. Teman-teman yang online aman ya? Ada semua teman-teman yang online? Halo? Ya, aman. Aman ya? Aman. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang biaya dan klasifikasi biaya buat teman-teman yang sudah pernah menempuh akuntansi biaya, mungkin kita sedikit mengulang dan juga mengingat ya. Oke, sebelum kenapa sih Bu kita harus mempelajari biaya-biaya? Nah, namanya aja akuntansi manajemen itu nanti akan ada banyak perhitungan-perhitungan biaya-biaya yang ada di perusahaan. Nah, biaya yang ada di perusahaan itu kan banyak. Makanya untuk mempermudah perhitungan, pengukuran sampai digunakan pada pengambilan keputusan itu lebih mudah kalau kita klasifikasikan ya teman-teman. Sebelum ke klasifikasinya, kita ke pengertian biaya. Apa sih biaya itu? Nah, biaya itu teman-teman bisa lihat biaya adalah sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai tujuan tertentu yang diukur dalam satuan uang atau bahasa yang sering kita dengar ya duit itu loh. Biaya ketika kita mengeluarkan uang, ketika kita mengeluarkan sejumlah uang, nah itu berarti bisa kita namakan sebagai biaya, teman-teman ya. Itu. Terus lalu objek biayanya itu apa saja? Bisa macam-macam ya, bisa produk, pelanggan, bisa jasa. Nah, kalau misalkan teman-teman saya setiap semester di sini kuliah di Asia itu bayarnya 3.500.000. Nah, berarti kan objek biayanya apa? Ya aktivitas kuliahnya teman-teman ya atau jasa. Ya, seperti itu. Jadi bisa pelanggan, biaya pelanggan ada, biaya departemen, proyek dan juga lain-lain ya. Jadi semua dalam kehidupan sehari-hari ini bisa kita sebut sebagai objek biaya ya, teman-teman. Oke. Nah, yang perlu teman-teman pahami ya, dalam biaya itu ada istilah yang namanya biaya kesempatan atau biaya peluang. Ya, biaya kesempatan itu apa, Bu? Nah, biaya kesempatan itu adalah manfaat yang diserahkan atau yang dikorbankan ketika satu alternatif dipilih dari beberapa alternatif lainnya. Ya, itu yang kita namakan biaya. Ya, jadi manfaat yang kita serahkan atau kita korbankan ketika kita memilih salah satu alternatif dari banyak alternatif. Ya, contohnya, saya kecepatan? Enggak, oke. Nah, contohnya di sini teman-teman bisa lihat ya, sebuah perusahaan mungkin memilih menginvestasikan 100.000 dolarnya dalam persediaan selama setahun daripada menginvestasikan modal tersebut pada investasi produktif yang memberikan tingkat pengembalian 12%. Maka yang dinamakan biaya kesempatan apa? 0,12-nya atau 12%-nya kita kali 100%, ya, yaitu berarti 12.000. Itu yang kita namakan sebagai biaya kesempatan. Jadi perusahaan punya uang ceritanya, 100.000 dolar. Dia punya pilihan, kamu mau 100.000 itu dibuat beli persediaan atau mau kamu investasikan, misalkan investasi yang produktif kan banyak ya, bisa mungkin investasi apa aja,
saham ya, mungkin juga investasi lainnya. Nah, kalau kamu menginvestasikan dalam bentuk investasi produktif, perusahaan itu akan memperoleh keuntungan $12.000. Nah, tapi si perusahaan ini lebih memilih untuk membeli persediaan. Jadi yang seharusnya dengan 100.000 kalau dia memilih investasi produktif itu bisa dapat keuntungan $12.000 lagi, karena perusahaan lebih memilih untuk membeli persediaan, ya berarti 12.000-nya yang kita namakan sebagai biaya kesempatan, nggak bisa kita peroleh. Paham nggak di sini, teman-teman? Contoh lainnya lagi, misalkan di sini teman-teman bekerja ya semuanya ya. Oke, gajinya misalkan per bulannya adalah 1.500.000 misalkan ya. 1.500.000. Nah, teman-teman memutuskan untuk berhenti bekerja dan memilih melanjutkan kuliah. Yang biaya kesempatan mana? Gajinya teman-teman itu yang kita namakan biaya kesempatan. Yang harusnya ketika teman-teman tetap bekerja bisa dapat gaji 1.500.000 ya, yang bisa teman-teman gunakan untuk biaya bulanan, biaya kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang penghasilannya teman-teman nol karena memilih kuliah. Yang semula 1.500.000 itu bisa dibuat penghasilan, karena teman-teman sekarang sudah nggak berpenghasilan dan memilih kuliah, ya kan hilang ya 1.500.000-nya ya, justru jadi beban ya. Yang semula saya loh Bu, makan, beli peralatan apa make up, kecantikan, skincare, semuanya bisa pakai uang 1,5. Dengan 1,5 itu saya bisa bayar kos, bisa beli bensin, ya kan akhirnya hilang kan ya. Padahal teman-teman setiap bulan walaupun melanjutkan kuliah saya juga tetap harus ngekos Bu. Saya nggak bisa nggak pakai skincare, saya tetap harus beli skincare, ya kan. Saya harus makan juga. Nah, yang semula itu menjadi penghasilan akhirnya menjadi biaya buat teman-teman, beban buat teman-teman. Makanya 1,5 itu kita namakan sebagai biaya kesempatan gitu. Jadi yang harusnya teman-teman harusnya dapat 1,5 malah sekarang sudah nggak dapat, tapi tetap harus membiayai sebesar 1,5 kehidupan teman-teman di Malang, ya kan. Nah, itu yang kita namakan sebagai biaya kesempatan. Di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut? Sudah paham ya yang namanya biaya kesempatan atau biaya peluang ya? Itu. Oke. Ini sudah tadi objek. Oke, nah ini ya buat teman-teman yang dulu sudah pernah menempuh AKBI, mungkin sudah nggak asing. Jadi secara garis besar biaya-biaya yang ada dalam sebuah perusahaan, kalau kita klasifikasikan itu ada 3 klasifikasi ini, teman-teman. Ya, jadi biaya itu bisa kita klasifikasikan ya berdasarkan penelusuran biayanya. Ya, penelusuran biaya itu berdasarkan penelusuran biaya ada 2, ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Oke. Nah, kalau berdasarkan perilaku biayanya ada biaya tetap, ada biaya variabel, dan juga ada biaya campuran. Nah, sedangkan kalau berdasarkan fungsi pada perusahaan, jadi kalau secara garis besar itu 3 fungsi perusahaan itu bisa ada 3 fungsi ini, teman-teman, atau divisi. Kalau mau diklasifikasikan biaya, biar mudah ya ada 3 ini. Ada biaya produksi, biaya pemasaran, dan juga biaya administrasi dan umum. Secara teori dan juga praktek nanti. Di sini biasanya perusahaan-perusahaan melakukan pengukuran, perhitungan biaya ya berdasarkan klasifikasi biaya ini, teman-teman. Nanti saya akan jelaskan satu-satu. Oke, bisa saya lanjut? Oke. Nah, kita berdasarkan penelusuran biaya dulu. Tadi penelusuran biaya ini ada biaya langsung sama ada biaya tidak langsung. Oke, biaya langsung. Apa sih Bu biaya langsung itu?
Ya, biaya yang langsung berhubungan dengan objek sehingga dia mudah dan akurat untuk ditelusuri. Kalau di perusahaan manufaktur ya berarti ada biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Ya, biaya bahan baku contohnya di sini perusahaan tekstil yang merupakan biaya bahan bakunya apa yang merupakan biaya langsung, yaitu kainnya, biaya kain, pembelian kain. Misalkan untuk memproduksi satu baju kita butuh 2 meter kain, harga 1 meter kainnya 50.000, berarti untuk satu baju ya tinggal 2 kita kalikan 50.000, berarti 100.000. Itu kan mudah untuk kita telusuri. Ketika biaya itu mudah atau biaya atau bahan baku itu mudah untuk kita telusuri, itu yang kita namakan sebagai biaya bahan baku langsung. Gitu. Ya. Oke. Nah, terus kalau biaya tenaga kerja langsung ya berarti biaya tenaga kerja yang langsung berhubungan dengan produk. Contohnya apa? Oh, berarti kalau perusahaan tekstil yang biaya tenaga kerja langsung adalah penjahitnya karena dia langsung mengerjakan produk. Nah, ketika itu berhubungan langsung dengan produk dan dia yang mengerjakan, nah itu berarti biaya gajinya, biaya lemburnya, dan sebagainya itu kita masukkan sebagai biaya tenaga kerja langsung. Gitu ya. Ini wis ada kok di akuntansi biaya. Oke. Terus yang kedua tadi adalah biaya tidak langsung. Nah, biaya tidak langsung itu apa? Biaya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke suatu objek tertentu dan biasanya terkait ke lebih dari satu objek ya. Contohnya di sini dalam sebuah perusahaan pasti ada direktur, biaya gaji direktur utama ya, merupakan biaya bersama untuk semua departemen. Contohnya lagi, biaya bahan baku tidak langsung. Tadi misalkan baju ya, teman-teman ya. Baju itu ada benangnya. Jahitnya pakai benang, ya kan? Nah, bahan benangnya apa? Gampang ditelusuri. Bisa nggak teman-teman menelusuri? Satu baju ini habis berapa meter benang ya kira-kira ya? Nah, 1 meter benang itu berapa ya? Kan benang kan belinya gulungan itu ya. Nah, ketika susah ditelusuri, maka dia masuk sebagai biaya tidak langsung atau yang sering kita sebut sebagai overhead pabrik. Itu yang kita namakan biaya tidak langsung itu sama. Ya, biaya overhead pabrik, biaya tidak langsung. Terus biaya kalau tenaga kerja berarti yang sifatnya tidak langsung apa, Bu? Ayo. Berarti biaya tenaga kerja tidak langsung berarti apa? Kalau misalkan di produksi, Bu, biaya gaji mandor produksi, itu langsung apa tidak? Tidak langsung, karena dia nggak langsung berhubungan dengan produk, karena dia tidak mengerjakan produknya. Ya kan? Nah, karena semua gaji dalam perusahaan itu harus kita hitung, ya berarti kayak gaji mandor, supervisor produksi, gaji staff accounting, gaji staff pemasaran, manajer pemasaran, berarti kita masukkan sebagai kategori biaya tidak langsung atau biaya overhead pabrik, teman-teman. Bisa ya membedakan ya. Jadi cara gampangnya ya berarti kalau biaya langsung itu pasti mudah ditelusuri dan dia langsung berhubungan dengan produk. Ya, tapi kalau tidak langsung tetap harus kita bebankan. Tapi dia nggak langsung berhubungan dengan produk, Bu. Biaya listrik, biaya air itu termasuk sebagai biaya overhead pabrik karena dia nggak langsung, tapi tetap harus kita bebankan di dalam produk. Ya, karena semua biaya di dalam perusahaan itu harus kita bebankan ke dalam produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Makanya kita kategorikan sebagai biaya langsung dan tidak langsung. Oke, ayo misalkan di sini ada perusahaan mebel. Kira-kira yang biaya langsung apa, yang biaya tidak langsung apa? Ada yang bisa jawab enggak? Apa? Biaya Biaya pembelian bahan baku kayu.
bahan baku kayu, ya kan? Karena yang paling mudah ditelusuri ya Iya, kayunya. kayunya ya, untuk menghasilkan meja, untuk menghasilkan kursi. Nah, itu kan bahan baku utamanya, bahan baku langsungnya kayu. Terus kalau biaya tenaga kerjanya berarti Biaya tukang kayunya? iya, betul. Biaya tukang kayunya yang mengerjakan mebel itu sendiri. Itu yang kita namakan sebagai biaya langsung. Kira-kira kalau biaya tidak langsungnya atau biaya overhead pabriknya apa? Paku. Apa? Pakunya. Paku bisa, listrik. Terus apa lagi? Apa? Ongkir. Nah, itu ya jangan lupa ya, ongkir sampai ke pelanggan, ya kan? Ya, itu masuk sebagai biaya overhead pabrik. Apalagi? Biaya apa tadi? Iya, cat kayu. Nah, ya itu juga masuk sebagai biaya tidak langsung karena kan susah ditelusuri. Kita nggak bisa satu meja ini kira-kira menghabiskan berapa mili cat kayu. Nah, itu kan nggak bisa. Susah untuk ditelusuri. Makanya kalau susah ditelusuri berarti nanti kita masukkan sebagai biaya overhead pabrik. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Teman-teman yang online aman? Halo. Teman-teman yang online masih ada ya? Ya, Aman, Bu. Oh, aman. Ya wis ya. Itu. Oke. Saya next. Oke. Nah, biaya berdasarkan fungsinya dulu sekarang. Jadi kalau berdasarkan fungsi, sebenarnya dalam sebuah perusahaan itu ada 3 fungsi yang paling penting ya untuk perusahaan manufaktur. Ya, ada 3 fungsi besar, yaitu ada biaya produksi, ada biaya pemasaran, sama ada biaya administrasi dan umum. Nah, kalau biaya produksi itu yang seperti apa, Bu? Nah, biaya produksi itu biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Itu biaya produksi atau gampangannya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi untuk aktivitas produksi itu yang kita namakan sebagai biaya produksi. Nah, contohnya apa ya tadi ya, banyak ya, ada biaya bahan baku, terus ada biaya bahan penolong ya, terus ada biaya gaji karyawan, bagian produksi ya, jadi dari biaya misalkan kalau tadi mebel dari tukang kayunya, dari gaji mandor, gaji supervisor produksi, gaji manajer produksi. Nah, itu berarti kita kategorikan sebagai biaya produksi. Apapun semuanya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi ataupun untuk kegiatan produksi kita masukkan dalam kategori biaya produksi. Ya. Tuh. Terus kalau biaya pemasaran berarti apa kira-kira teman-teman? Marketing. Apa? Biaya iklan. Nah, ya jadi kalau biaya pemasaran ya biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan memasarkan. Ya, biaya-biaya yang terjadi untuk melakukan kegiatan pemasaran produk. Tadi ya dari biaya iklan, terus tadi biaya apa, Mbak? Biaya marketing ya. Nah, itu masuk ke biaya pemasaran. Ya, ada biaya promosi ya, marketing kan promosi, gaji karyawan, biaya contoh itu biaya sampel produk ya, gitu. Oke. Terus ini ada yang terakhir adalah ini biaya administrasi dan umum. Berarti kalau gampangnya gini, kalau itu kan pengertiannya biaya-biaya untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran produk, atau gampangnya biaya-biaya yang tidak termasuk dalam kegiatan produksi ataupun kegiatan pemasaran di sini merupakan biaya administrasi dan umum. Contohnya banyak ya, biaya gaji selain karyawan divisi pemasaran dan divisi produksi kita masukkan sebagai biaya administrasi dan umum. Ya, bagian divisi keuangan, biaya gaji karyawan, biaya
bagian accounting, personalia. Terus kalau misalkan perusahaan saya biasanya melaksanakan audit laporan keuangan, Bu. Berarti biaya pemeriksaan akuntansi kita masukkan ke dalam biaya administrasi dan umum, ya. Terus ada biaya fotokopi. Misalkan, Bu, ada pembelian komputer untuk divisi, ya berarti kita kategorikan seperti itu, ya. Tuh, oke, di sini teman-teman ada pertanyaan? Ini kan mengulang. Aman ya? Oke. Oke, saya lanjutkan kalau aman. Nah, terus kalau biaya berdasarkan perilaku. Ya, biaya berdasarkan perilaku ada 3. Ada biaya variabel, ya. Biaya variabel itu apa? Biaya yang berubah secara proporsional sesuai dengan perubahan volume aktivitas. Sedangkan jumlah per unitnya tetap. Itu yang kita namakan sebagai biaya variabel. Ya, contohnya di sini sudah tak kasih contoh. Kalau misalkan perusahaan jasa, berarti ya ada biaya perlengkapan, biaya perjalanan, ya itu. Biaya perjalanan itu kayak misalkan ada travel ya dari Malang ke Surabaya. Oh, kalau satu penumpang ini biayanya misalkan 100.000, berarti kalau 2 penumpang ya 200.000 dan seterusnya, gitu ya. Oke, terus kalau entitas dagang ya ada biaya persediaan, beban pokok penjualan, biaya pengiriman barang, biaya komisi penjualan, ya. Kalau entitas manufaktur ada biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya listrik. Ya, teman-teman ya. Di sini paham nggak biaya variabel? Ya, jadi misalkan tak kasih contoh. Kelihatan ya? Oke, tadi ya saya salah satu contohnya di sini ada biaya bahan baku. Ya, tadi misalkan saya memproduksi baju, ya kan? Satu baju ini, ya satu baju butuhnya adalah 2 meter kain, ya kan? 1 meternya tadi 50.000. Nah, kalau satu baju biaya produksinya berapa? 100.000. Sekarang saya tanya, kalau misalkan 5 baju, 500.000. Kalau misalkan 10 baju, 1 juta. Nah, ini yang kita namakan sebagai biaya variabel. Jadi biaya yang berubah secara proporsional, ya kan? Semakin banyak baju yang kita produksi akan semakin banyak biaya bahan bakunya. Ya, proporsional sesuai dengan perubahan aktivitasnya. Ya, kalau 20 berarti 2 juta. Nah, itu kan proporsional. Nah, tapi kalau kita lihat berarti per unitnya berapa, teman-teman? Tetap 100.000 per unitnya. Mau berapa baju pun tetap biaya produksi per bajunya kain. Di sini biaya kainnya adalah 100.000. Itu yang kita namakan sebagai biaya variabel, ya. Jadi berubahnya secara proporsional sesuai dengan perubahan volume aktivitas, tapi per unitnya akan tetap. Itu yang kita namakan sebagai biaya variabel. Nah, kalau kita gambarkan grafik seperti ini ya. Jadi biaya per unitnya akan tetap, misalkan satu produk 5.000. Nah, cuma semakin banyak produk yang dihasilkan ya berarti semakin tinggi biaya yang akan kita keluarkan. Itu yang kita namakan biaya variabel. Oke. Di sini ada pertanyaan? Oke. Terus kalau biaya tetap, kebalikannya, biaya tetap itu adalah biaya yang jumlahnya tetap meskipun tingkat aktivitasnya berubah dalam kisaran tertentu. Ya, contohnya
Di sini mau teman-teman di sini memproduksi 1 baju, 5 baju, 10 baju, misalkan namanya gaji mandor per bulan itu tetap 5 juta. Mau nanti sampai misalkan 100 baju, ya tetap gajinya mandor yang kita bebankan tetap hanya 5 juta. Nah, itu yang kita namakan sebagai biaya tetap. Dia enggak terpengaruh oleh tingkat volume produksi kita atau aktivitas kita. Ya. Oke. Ada biaya penyusutan bangunan ya, apalagi kalau pakai metode garis lurus ya. Misalkan bangunannya disusutkan setiap bulannya di sini gedungnya 50 juta, ya udah akan tetap berapapun produksinya. Ya, itu biaya gaji pokok pegawai ya kan, kayak accounting dan sebagainya, itu termasuk dalam kategori biaya tetap ya. Oke. Nah, kalau kita grafikkan seperti ini teman-teman. Ya, jadi misalkan di sini teman-teman bisa lihat ya. Jadi kebalikannya, kalau biaya tetap ya, misalkan di sini ada aktivitas produksinya ya, unitnya ya teman-teman bisa lihat ada 10 unit biaya tetap yang kita keluarkan ya 1 juta. Mau 25 unit yang kita keluarkan tetap 1 juta. Mau 50 unit yang kita keluarkan juga tetap 1 juta. Mau 100 unit yang kita keluarkan tetap juga 1 juta. Nah, tapi kalau kita suruh berarti berapa biaya per unitnya? Nah, kalau biaya tetap per unitnya di sini akan berubah. Teman-teman bisa lihat. Kalau misalkan kita hanya memproduksi 10 produk, dengan biaya tetap yang kita keluarkan 1 juta, berarti per unitnya ya harus kita bebankan adalah 100.000. Nah, tapi beda lagi kalau kita di sini memproduksinya 25 unit, biaya yang kita keluarkan tetap 1 juta. Cuma kalau kita harus menghitung biaya per unit produknya, ya berarti dari 1 juta kita bagi 25 jadi 40.000. Jadi semakin banyak unit yang kita produksinya, beban per unitnya semakin kecil. Nah, berarti kan perusahaan lebih menguntungkan kalau memproduksi banyak, kalau biaya tetap, ya kan? Nah, kalau misalkan kita hanya memproduksi 10, biaya tetap yang kita bebankan 100.000, berarti kita harus menjual, misalkan ingin keuntungan 10.000, 110.000. Nah, sedangkan kalau kita di sini memproduksi 25, biaya per unitnya adalah 40.000, ya berarti kalau kita jual 110.000, keuntungan yang kita peroleh semakin banyak, ya seperti itu ya. Oke, di sini teman-teman, saya kecepatan enggak? Oke, teman-teman yang online aman? Oke. Izin bertanya, Bu. Oh ya, siap. Dengan Mbak siapa? Dengan Ari. Ari. Ari, iya. Oke. Izin bertanya sebentar, Bu. Kan tadi kan biaya tetap kan termasuk dari gaji karyawan, itu kan masuk biaya tetap. Ya. Ya kan ada beberapa karyawan yang gajinya itu enggak tetap tiap bulan, alias tergantung dari hasil penjualan. Misal kita anggap aja sales, tidak pasti kan. Kalau di atas target dia bisa mencapai lebih, otomatis kan gajinya dapat bonus. Dan bisa dibilang berubah tiap bulan. Apa itu juga termasuk biaya tetap, Bu? Soalnya kan tiap bulan ada perbedaan gaji. Berarti dia masuk dalam biaya variabel. Jadi tergantung perlakuannya. Kalau Bu gaji di kantor saya enggak tetap, Ibu, berdasarkan penjualan tadi. Ya berarti itu termasuk biaya variabel, tergantung bagaimana perusahaan memperlakukannya. Tetap apa berubah-ubah gitu. Gimana? Berarti biaya karyawan bisa juga dimasukkan biaya tetap, bisa juga biaya variabel tergantung kondisinya itu, Bu ya? Iya, tergantung perusahaan memperlakukannya ya. Iya. Itu ada juga di sini. Nah, ini nanti Ari ada juga yang kita namakan sebagai biaya campuran. Biaya campuran itu biaya yang dia mengandung
unsur biaya variabel ataupun biaya tetap. Kayak tadi bagian marketing. Ya biasanya bagian marketing ada yang biaya tetap plus fee penjualannya, ya kan? Jadi misalkan biaya tetapnya kamu nggak berhasil menjual apapun, misalkan 1 juta. Nah, tapi kalau kamu berhasil menjual misalkan satu produk, fee-nya misalkan di sini 10.000. Nah, berarti itu yang kita namakan sebagai biaya campuran karena terdiri dari 2 unsur. Jadi tergantung ya nanti Mbak Ari ya, tergantung bagaimana perusahaan memperlakukannya. Itu. Jadi ada yang biaya tetap, ada yang biaya variabel, gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi ya contohnya itu ya. Nah, kalau contoh di sini ada biaya listrik. Misalkan, kenapa kok disebut biaya listrik ini sebagai biaya campuran? Nah, karena komponen biaya tetap, karena walaupun tidak memproduksi apapun, mungkin perusahaan tetap harus membayar listrik. Ya, sedangkan komponen biaya variabelnya, karena biaya listrik akan bertambah ketika entitas berproduksi sama, misalkan seperti Asia. Kalau teman-teman liburan semester, bayar listrik nggak Bu Asia? Bayar. Nah, tapi ketika teman-teman sudah kuliah, berarti semakin banyak kelas yang kita gunakan, penggunaan listrik kita meningkat, otomatis biayanya juga akan meningkat. Jadi bisa biaya itu atau satu objek itu mengandung unsur biaya tetap ataupun biaya variabel gitu. Oke, di sini ada pertanyaan lagi buat teman-teman offline atau online, Mbak Ari dan teman-teman yang lain. Sudah jelas, Bu. Oke, aman ya. Ya, aman. Oke. Terima kasih. Jadi gini teman-teman, saya tadi menjelaskan klasifikasi biaya itu berarti satu biaya itu bisa masuk ke beberapa klasifikasi, bisa sebagai biaya langsung yang sifatnya tetap. Nah, itu juga bisa ya, atau ya masuk juga sebagai biaya produksi. Jadi satu biaya itu di setiap kategori akan masuk klasifikasi biayanya masing-masing ya, teman-teman. Oke. Nah, tapi kalau untuk biaya campuran ini teman-teman, nah Bu, kalau misalkan perusahaan itu biasanya menghitung biaya atau mengukur biaya itu emang harus dipisah antara biaya tetap dengan biaya variabel. Apalagi biar kita tahu berapa sih margin per unitnya. Nah, makanya biaya tetap sama biaya variabel ini harus kita pisah. Makanya ya kalau dalam akuntansi manajemen teman-teman ada yang namanya pemisahan biaya campuran. Jadi biaya campuran ketika itu kayak tadi ada gaji marketing ya, padahal ada 2 unsur, ada gaji tetapnya ada gaji variabelnya ya, fee bonusnya. Nah, misalkan seorang marketing setiap bulan di sini menerima 5 juta rupiah. Nah, berarti biaya tetapnya itu berapa juta ya Bu ya? Biaya variabelnya berapa juta? Mana dari 5 juta itu yang masuk dalam kategori biaya tetap dan mana yang termasuk dalam kategori biaya variabel. Nah, makanya itu ada pemisahan biaya. Bagaimana pemisahan biaya itu? Nah, pemisahan biaya itu bisa kita kita lakukan dengan beberapa metode ya. Oke. Nah, yang pertama di sini ada metode titik tertinggi dan metode titik terendah. Oke. Nah, bagaimana memisahkan metode titik tertinggi terendah? Itu merupakan pemisahan dengan menggunakan 2 titik, ya, yaitu kita menggunakan titik tertinggi dan juga titik terendah pada tingkat aktivitas, ya, itu. Oke, ya, langsung kita masuk. Nah, ini mulai hitung-hitungan, teman-teman, ya. Mulai kita masuk contohnya. Wah, jadi ketahuan. Oke, ini ya. Kebablasan. Oke, ya, ini teman-teman bisa lihat PT Arema
produsen jam tangan merek Sahara memiliki biaya reparasi dan pemeliharaan sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat. Oh, di Januari dia reparasinya 9.400 jam dengan biaya pemeliharaannya adalah 15.300.000. Yang Februari 8.100 jam mesin dengan biaya pemeliharaannya adalah 14 juta rupiah. Yang bulan Maret di sini 11.500 jam mesin ya, sampai di bulan Juni 9.800 jam mesin dengan biayanya adalah 16 juta. Nah, untuk metode titik tertinggi dengan titik terendah ini yang pertama yang kita lakukan apa? Kita memilih mana sih titik yang tertinggi dan mana yang titik terendahnya. Ayo, titik tertinggi berarti di bulan apa? Titik tertinggi Mei. Oke. Ini ya. Berarti bulan Mei itu ada 12.100 jam mesin. Ya, ini X-nya jam mesin begini. Sama total biaya yang kita keluarkan adalah 17.400.000. Oke. Terus yang terendah Februari. Iya tah? Oh iya, 8.100 ya, 8.100 jam mesin dengan biaya 14 juta rupiah. Oke. Nah, ini harus kita pisahkan teman-teman antara biaya tetap sama biaya variabel. Ya, yang pertama ini udah ya satu ya, kita nyari titik tertinggi sama titik terendah. Ini titik terendah ya. Oke. Nah, terus yang kedua kita akan mencari biaya variabelnya. Oke, cara mencari biaya variabelnya bagaimana? Tinggal perbedaan biaya kita bagi dengan perbedaan aktivitas atau biaya tertinggi kita kurangi biaya terendah dibagi dengan aktivitas tertinggi kita kurangi dengan aktivitas terendah. Ayo, berarti berapa? Tadi wis ketok titik oh. Jadi gampang. Coba teman-teman yang online juga bisa ikut menghitung ya. Kira-kira berapa biaya variabel per unitnya? 850 per unit. Oke, ya kan? Berarti kan dari 17.400.000 kita kurangi 14 juta ya, kita bagi dengan 12.100 kita kurangi dengan 8.100. Berarti kan 3.400.000 ya dibagi 4.000 ya. Oke. 850 per unit. Oke. Di sini ada pertanyaan? Teman-teman online aman? Aman wis, anggap kita aman ya. Oke, terus selanjutnya kita menentukan biaya tetap. Nah, biaya tetap bagaimana Bu? Rumus biaya tetap itu gini. Yang namanya total biaya, ya total biaya, itu kan biaya tetap kita tambah dengan biaya variabel. Ya, gitu ya, tak anu biaya V ya. Oke, kita boleh mengerjakan pakai titik tertinggi atau titik terendah.
teman-teman boleh pilih salah satu. Oh, sekarang saya pingin pakai yang titik tertinggi. Titik tertinggi total biayanya 17.400.000. Oke. Ini ya, kita anggap ini biaya tetapnya adalah X, kita tambah dengan biaya variabelnya adalah 850 per unit, Bu. Padahal unitnya ada berapa? Sorry, jam berarti. Ini bukan per unit ya, teman-teman. Tapi per jam mesin. Hati-hati ya nanti. Oke, per jam mesin. Ada berapa jam di titik tertinggi? 12.100. Nah, berarti di sini apa ini? 850 X ditambah 10, 285 gini. Aku nggak ngitung loh ya. Berarti X-nya adalah 17.400.000 kita kurangi dengan 10.285. Berarti berapa? 7.115 ya lah. Oke, nah ini adalah biaya tetapnya. Nah, fungsinya buat apa sih, Bu? Nah, berarti perusahaan akan punya fungsi, teman-teman. Ya, tahap 4 di sini kita buat rumus ya. Total biaya kan tadi biaya tetap ditambah biaya variabel ya. Anggap total biaya Y berarti biaya tetapnya adalah 7.115.000 kita tambah 850 X. Nah, jadi nanti ini digunakan untuk apa, Bu? Dari pemisahan biaya campuran ini, perusahaan bisa menggunakan. Dari perhitungan ini kan sudah didapat persamaan ya. Ini bisa digunakan untuk memprediksi atau menganggarkan biaya untuk bulan-bulan berikutnya. Jadi misalkan nanti di bulan Juli perkiraan penggunaan jam mesinnya adalah 10.000 jam mesin. Berarti kira-kira anggaran yang harus kita keluarkan berapa ya biayanya? Nah, berarti kan tinggal 7.115.000 ditambah 850 dikali 10.000 jam mesin. Oh, kira-kira berarti biaya yang harus kita anggarkan sekian. Itu fungsinya juga dari pemisahan biaya campuran. Tadi saya bilang biaya tetap bisa menggunakan titik tertinggi ataupun titik terendah. Teman-teman bisa cek. Sama enggak sih kalau di titik terendah biayanya sama enggak sih 7.115? Coba dicek, teman-teman. Teman-teman yang online aman? Bu, untuk yang rumus hitung-hitungannya itu sepertinya kecepatan, Bu. Oh, sepertinya kecepatan. Oke, bingungnya di mana, Ari? Yang itu awal yang penetapan biaya variabel itu loh, Bu. Oke, jadi nggak apa-apa ya, tak ulang ya, teman-teman ya. Jadi ini kita pakai metode titik tertinggi sama titik terendah ya, Ari. Sudah paham ya, tahap pertama kita harus mencari titik tertinggi sama titik terendah. Tadi teman-teman udah dapat, oh Bu, di titik tertingginya adalah bulan Mei, sedangkan titik terendahnya adalah bulan Februari. Nah, setelah kita menemukan titik tertinggi dan titik terendah, maka tahap selanjutnya kita mencari namanya biaya variabel. Cara mencarinya bagaimana? Biaya variabel, perbedaan biaya dibagi dengan perbedaan aktivitas ya. Atau biaya tertinggi kita kurangi dengan biaya terendah, kita bagi aktivitas tertinggi kita kurangi dengan aktivitas terendah. Nah, biaya tertinggi kan 17.400.000 kita kurangi 14 juta dibagi 12.100.000 ya kan, aktivitas tertingginya 12.100 jam mesin ya, kita kurangi 8.100 jam mesin. Nah, jadi kan 3.400.000 kita bagi 4.000 berarti untuk biaya variabelnya adalah 850 per jam mesin.
Dari sini paham Mbak Ari? Oke, paham Bu. Oke, baru nanti di tahap ketiga kita mencari yang namanya biaya tetap. Nah, biaya tetap itu nyarinya lebih mudah, tinggal kita masukkan ke dalam persamaan, ya. Nah, persamaan biaya itu kan total biaya sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Dan kita bisa mengerjakan menggunakan titik tertinggi ataupun titik terendah, boleh pilih salah satu. Nah, ini tadi saya mencontohkan kita mengerjakan pakai titik tertinggi. Nah, berarti di sini Ari bisa lihat titik tertinggi itu total biayanya 17.400.000. Nah, biaya tetapnya di sini saya anggap sebagai X ya. Karena biaya tetap yang kita cari ditambah biaya variabel yang tadi sudah kita cari di tahap kedua 850, kita kali dengan jam mesin di aktivitas yang bulan Mei. Karena kita milihnya kan pakai yang tertinggi. Ada 12.100 jam mesin. Nah, berarti kan kita turunkan, ngerjakan 17.400.000 sama dengan X ditambah 850 kita kali 12.100 itu hasilnya adalah 10.285.000. Nah, maka X didapat 17.400.000 pindah ruas ya ini ya. Jadi minus 10.285.000, maka biaya tetapnya adalah 7.115.000. Bu, boleh nggak ngerjakan pakai titik terendah? Boleh. Hasilnya sama. Teman-teman udah coba. Sama. Pun nanti kalau misalkan koma, hasilnya mungkin beda di koma desainnya biasanya. Di angka-angka belakang. Ya, jadi mau menggunakan titik tertinggi ataupun titik terendah untuk biaya tetap boleh. Ya, dari sini Ari? Paham Bu. Oke, baru setelah itu di tahap terakhir yang di nomor 4 kita mencari fungsinya atau persamaan biayanya. Ya kan, sudah dapat kan? Nah, berarti anggap total biaya itu adalah Y sama dengan biaya tetapnya berapa? 7.115.000 ditambah biaya variabel 850 karena unitnya belum diketahui juga, ya udah berarti 850 X. Tadi fungsinya ngapain sih Bu? Kita pusing-pusing mencari fungsi. Itu bisa digunakan perusahaan ketika ingin membudget anggaran untuk bulan-bulan berikutnya. Oh, ternyata dari pengalaman masa dari bulan Januari sampai bulan Juni kira-kira rumus untuk anggarannya itu seperti ini gitu. Teman-teman. Oke. Di sini ada pertanyaan? Teman-teman? Aman? Oke. Saya lanjutkan. Yang online aman? Aman ya sementara. Oke, ini tadi sudah. Oke. Cara kedua yang bisa kita lakukan itu dengan metode biaya berjaga, teman-teman. Ya, metode biaya berjaga itu apa? Menentukan biaya tetap dengan cara menghentikan semua kegiatan entitas untuk sementara waktu, atau anggapannya misalkan tadi ketika kita ingin, Bu, ternyata biaya listrik itu kan ada komponen biaya tetap sama variabel. Nah, jadi kita ingin melihat biaya tetapnya itu, coba kita hentikan semua aktivitas kita. Kira-kira berapa sih biaya listrik yang kita bayarkan? Nah, itu kita anggap sebagai biaya tetap. Tapi ada kelemahannya di sini. Kelemahannya apa? Dia tidak memperhatikan kapasitas produksi sehingga volume produksi tidak diperhatikan. Ya, ini langsung contohnya di sini teman-teman tadi ya bisa lihat ya. Contohnya ini juga kayak biaya listrik ya. Jadi misalkan pada Agustus 2019 pada tingkat produksi 20.000 unit, total biaya yang dikeluarkan atau biaya listrik yang dikeluarkan itu 25 juta rupiah ya. Dengan produksinya perusahaan 25.000 unit misalkan di bulan Agustus. Nah,
Sedangkan di sini biaya yang dikeluarkan untuk biaya listrik jika entitas tidak memproduksi, jadi entitas coba tidak memproduksi sama sekali selama 1 bulan, ternyata tetap biaya listriknya kita masih bayar, tapi cuma 7.500.000. Nah, 7.500.000 inilah yang kita anggap sebagai biaya tetapnya. Nah, jadi perhitungan biaya variabelnya ya sudah, berarti tinggal total biaya 25 juta itu kita kurangi dengan biaya tetap, berarti biaya variabelnya adalah 17.500.000. Kalau kita ingin tahu per unitnya, berarti 17.500 kita bagi 20.000 unit. Berarti 875 per unit. Kalau kita menggunakan metode ini, berarti fungsi biayanya Y sama dengan 7.500 ditambah 875 X, seperti itu. Di sini ada yang bingung nggak? Saya nggak tak tulis. Ya, gampang ya. Itu kalau metode berjaga. Oke. Di sini ada pertanyaan, teman-teman? Aman? Oke. Nah, metode yang ketiga, kita bisa menggunakan dengan metode scatter graph. Nah, scatter graph itu apa? Menggunakan semua data historis dengan menggambarkan grafik scatter plot. Jadi boleh dibilang metode scatter plot boleh dibilang metode scatter graph juga boleh. Terserah teman-teman. Oke. Saya kasih contohnya ya. Sama contohnya seperti tadi mau dicatat. Oke, boleh. Catat dulu. Oh, nanti lo tak kei PPT-nya. Dibuat status. Oke, silakan. Oke, sudah teman-teman? Sudah. Oke, ini contohnya sama. Kita pakai contoh yang PT. Oh, tapi beda angka. Oke, kita pakai PT Arema, sama-sama produsen jam tangan merek Sahara, memiliki biaya reparasi dan pemeliharaan sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat di bulan Januari biaya penyetelannya 11 juta dengan jamnya 100 jam. Di bulan Februari 12.500.000 dengan jam waktu penyetelannya adalah 200 jam. Sampai di bulan Mei 37.500.000 dengan waktu penyetelannya adalah 500 jam. Nah, ini hampir sama nanti ya, seperti metode titik tertinggi dengan terendah. Bedanya apa? Bedanya dari data yang kita dapat ini, teman-teman, data yang kita peroleh itu nanti kita gambarkan scatter plotnya dulu seperti ini. Disesuaikan datanya, jadi kan tadi ada yang 11. Oke, nih ya ada yang dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, gitu ya. Jadi caranya menggambarkan scatter plot. Ya, caranya teman-teman, terus kita memilih 2 titik lagi, sama seperti di titik tertinggi sama titik terendah. Nah, cara milihnya bagaimana? Nah, jadi ini subjektif ya. Jadi seorang manajemen accounting ya, akuntan manajemen harus bisa melihat kira-kira bulan mana yang paling baik untuk kita pilih. Cara milihnya gimana? Yang paling mendekati garis lurus. Kira-kira bulan apa? Mei sama Maret. Ya kan, sama-sama malah menempel ya itu ya. Yang paling jadi nanti titik yang kita pilih yang paling mendekati dengan garis grafiknya, garis kemiringannya. Oh, ternyata tadi ketemu bulan Maret sama Mei. Oke.
Jadi yang pertama kita cari 2 titik, Maret sama Mei. Oke. Oke. Ini ya Maret ada 22.500.000 sama 300 jam. Sedangkan Mei 37.500.000 dengan 500 jam. Sama juga biaya variabelnya rumusnya sama kayak ketika kita mengerjakan titik tertinggi dengan titik terendah. Ya, jadi biaya di antara dua biaya ini kan kita tahu ya mana yang tinggi, mana yang rendah ya. Yang tinggi berarti bulan Mei apa Maret? Mei, berarti 37.500.000 kita kurangi 22.500.000 kita bagi 500 jam kita kurangi 300 jam. Nah, berarti 37.500.000 ini dikurangi 22.500.000 berapa? 15 juta kita bagi 200. Berarti berapa? 75.000 apa 750? 75.000 gini ya. Per jam. Gampang kan? Oke, di sini ada pertanyaan? Sama, biaya tetap, rumusnya sama. Kita boleh pakai titik tertinggi atau titik terendah. Mau ngerjakan pakai yang Maret apa Mei? Yang terendah dulu saja, Bu. Oke, berarti total biayanya adalah terendah 22.500.000. Biaya tetapnya masih X. Kita tambah 75.000. Kita kali berapa 75.000-nya? 300 jam. Berarti 22.500.000 X ditambah 75.000 dikali 300 berapa? 22.500.000. Maka X-nya berapa, teman-teman? 0. Coba pakai titik tertinggi sama enggak hasilnya 0? Sama ya, 0 ya. Oke. Jadi mau mengerjakan pakai titik apapun hasilnya sama. Nah, berarti fungsi biayanya gimana? Y sama dengan karena 0 ya udah berarti hanya Y sama dengan 75.000 X atau 0 ditambah 75.000 ya boleh. Ya, jadi itu bisa kita gunakan untuk menganggarkan di bulan-bulan berikutnya. Itu kalau kita pakai metode scatter plot. Atau scatter graph. Ya, scatter plot boleh, scatter graph boleh gitu. Masih dicatat? Sudah? Belum? Oke. Bisa tak lanjutkan? Oke, itu kalau metode scatter plot. Kalau metode selanjutnya yang terakhir, teman-teman, metode untuk memisahkan biaya campuran, kita bisa pakai metode kuadrat terkecil. Nah, ini rodok ruwet dibandingkan 3 metode sebelumnya, ya. Rumusnya nggak perlu dihafal, ya teman-teman. Ya, saya juga nggak hafal rumusnya. Intinya dipahami aja, ya. Nah, kalau metode kuadrat terkecil ini menggunakan metode matematika untuk memisahkan biaya semi variabel atau biaya campuran ke dalam biaya tetap dan biaya
variabel. Ya, jadi Y itu total biaya, ditambah A itu adalah biaya tetap, ditambah B itu sebagai biaya variabel, X-nya adalah unit, teman-teman. Berbeda sama metode sebelumnya, kalau metode sebelumnya itu kan hanya pakai salah 2 titik, ya. Hanya menggunakan salah 2 titik. Nah, sedangkan kalau metode kuadrat terkecil ini kita menggunakan semua data yang kita miliki. Ya, jadi cara mencari biaya variabelnya teman-teman bisa lihat. Ini hati-hati ya nanti ya, kalau misalkan saya kasih latihan soal, ya jadi N itu apa kira-kira? Jumlah data. Ya, kalau misalkan ada bulan Januari sampai bulan Juni, berarti jumlah datanya 6, seperti itu. Ya, N sigma XY, ya, X itu tadi unit, Y-nya adalah biayanya ya, total biayanya ya, dikurangi sigma X dikali sigma Y. Hati-hati loh ya. Sigma itu apa? Jumlah ya. Jadi jumlah X dikali jumlah Y. Hati-hati juga di bawah. Hati-hati ya, N dibagi N dikali sigma X kuadrat, berarti jumlah X-nya X-nya kita kuadratkan dulu baru kita jumlah. Dikurangi dengan sigma X baru dikuadratkan. Jadi hati-hati. Biasanya teman-teman nanti banyak salahnya di sini. Ya, jumlah X kuadrat itu berarti per X-nya per bulannya nanti dikuadratkan dulu baru kita jumlah. Tapi kalau sigma X dikurung baru kuadrat berarti X-nya kita jumlah dulu baru kita kuadratkan. Nanti contohnya cek gak bingung. Itu nanti terus cara mencari A-nya gimana? Sorry, A biaya tetap ya. Berarti sigma Y dikurangi biaya variabel yang tadi kita peroleh, kita kali sigma X dibagi N. Ya. Nah, contohnya teman-teman. Oh, apa? Oke, ada yang tanya, Trisna. Kepincet apa? Tanya ini. Trisna Via. Maaf Bu, kepencet Bu. Oh, kepencet. Oke, nggak apa-apa, Tris. Oke, ya. Dibagi N. Ya, nanti contohnya seperti ini. Sudah difoto rumusnya. Oke. Nah, jadi kita menggunakan semua data. Nah, seperti ini. Tadi kita pakai data kayak beda lagi. Oh, pakai data yang pertama, yang pakai titik tertinggi sama titik terendah. Jadi kita menggunakan semua data teman-teman. Data jam mesin dan biaya pemeliharaan, entitas, aneka baja sebagai berikut. Nah, ini teman-teman bisa lihat bulan Januari sampai bulan Juni ya. Berarti ada 6 ya, N-nya ya. Nanti ya, jam mesinnya adalah X ya, kita anggap X. Jadi X itu aktivitas, entah itu unit, entah itu nanti jam mesin, entah itu jam tenaga kerja langsung ya. Terus untuk biaya pemeliharaan itu yang kita namakan Y. Ya, yang satuannya biaya, satuannya rupiah, itu berarti Y ya. Nah, ini baru untuk memudahkan teman-teman, nanti teman-teman mencari XY dulu dengan X kuadrat. Ini ya, kita skip ya yang ini ya. Oke, nah jadinya seperti ini. Jadi kan XY Januari saya dapat 143 juta 143 M 820 juta, itu berarti saya peroleh dari 9.400 kita kali 15 juta 300. Berarti kalau X kuadrat. Oke, 9.400 kita kuadratkan. Ya. Nah, pertanyaan saya, berapa biaya tetap berapa biaya variabelnya dan berapa biaya tetapnya? Terus fungsinya bagaimana? Ada yang mau ngerjakan langsung di papan? Ini kan tinggal dilebokno rumusnya, tinggal dimasukkan ke dalam rumus yang tadi apa itu?
Eh, B, ya. Ayo siapa yang mau mengerjakan satu orang di depan, di papan tulis. Iya, rumus yang tadi itu loh. Yo, nah biaya variabelnya berapa, biaya tetapnya berapa? Iya, sesuai. Biar nanti teman-teman, saya pengen ngecek salah nggak memasukkan, ya biasanya banyak salahnya di situ. Ngapain deg-degan? Ya boleh, biaya variabel siapa, biaya tetap siapa. Ya, biaya variabel. Hapusin ya? Apa nih? Hah? Total XY. Berarti total XY berapa? 900. Nah, betul. Salah nggak apa-apa. Salah dibenerin temennya. Kalau salah temennya yang dihukum. Sudah lelah kayak Tapi wis maem kok. Tadi yang maem di belakang ini siapa? Iya kan? Lah iya wis maem loh. Yang gede-gede, Mbak. Oh. Nggak usah ditulis rumusnya, langsung lebok-lebok. Langsung dimasukkan aja. Kenapa papan tulisnya kecil? Saya loh yang nggak hafal rumusnya. Jumlah X dikali jumlah Y.
Oke, hasilnya berapa? Ada komanya berapa? Boleh. Anu dua angka di belakang koma yo. 59 kali K 6. Eh, ayo. 6.602.630 dari mana? Cek. Oh ya Allah. B. B apa? Oh, N. 6 kali. Wis, oke, 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 oke. Loh, N dikali 602, 630 berapa? Iya. Nah, sudah betul nggak? Yang mau apa? B, B itu. Terus A, A. Nanti kita cek, kita lihat. Kalau B-nya salah, berarti otomatis A-nya nanti juga bakal salah biaya tetap ya untuk A itu.
Oke, teman-teman yang mau ngerjakan biaya tetap sekalian fungsinya yo, kan dikit kalau biaya tetap. Siapa yang mengerjakan biaya tetapnya? Ayo, lebih cepat selesai, lebih cepat kita pulang. Siapa yang mau? Kan gampang. Langsung di depan aja. Oke, boleh. Aman, aman.
Oke, hasilnya 8.400.000 itu ya. Berarti kalau kita fungsikan atau kita buat persamaannya ya tinggal Y sama dengan 8.459.418 ditambah 723,42 X. Kita lihat benar enggak? Benar ya. Ya selisih. Oh enggak. 463. Oh iya, enggak sih. Karena saya enggak ada komanya, akhirnya A-nya selisih dikit gitu. Karena 0,42-nya kan tak hapus itu ya per jam mesin. Oke, di sini ada pertanyaan teman-teman? Aman ya? Oke. Ya, aman. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Enggak ada? Oke, ini kita mengingat tadi materi kita yang di depan. Ini ada kayak ini perusahaan ban sepeda, sumber biayanya atau objek biayanya ada ban sepeda, gaji bagian perakitan, iklan, gaji manajer produksi, depresiasi peralatan kantor ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau berdasarkan fungsi itu masuk kemana? Kalau berdasarkan tadi kan fungsi ada 3 ya teman-teman ya, ada biaya produksi, biaya pemasaran, dan juga biaya administrasi umum. Kalau perilaku ada variabel sama tetap, ya kan, atau campuran. Dan kalau berdasarkan penelusurannya ada biaya langsung sama biaya overhead pabrik. Coba butuh 5 mahasiswa, boleh online, boleh offline. Sambil saya abseni satu-satu ya. Jadi kalau ban sepeda, kalau berdasarkan fungsi, itu kira-kira masuk mana? Apakah biaya produksi, biaya pemasaran, atau biaya administrasi dan umum? Kalau berdasarkan perilakunya, berarti masuk mana? Apakah variabel atau tetap? Kalau berdasarkan penelusurannya, kira-kira biaya bahan baku, kira-kira biaya langsung atau biaya tidak langsung atau BOP? Ya, nah ini kan perusahaan ban sepeda gitu. Perusahaan sepeda kayaknya.
Saya pun mau menjawab. Bu izin mau menjawab. Oke, boleh. Ari. Ini boleh Yang ban pilih sepeda gitu dulu ya? ya. Kalau berdasarkan fungsi, Oh, nggak boleh milih gitu ya? Urut gitu ya harus. kita urutkan dulu. Ya, teman-temannya dulu berarti. Ari mau Oh jawab ya, sih mana, kok? mau yang iklan. Oke, ya. Kita pending dulu ya. Yang Oke. ban sepeda siapa yang mau? Oke, Mbak siapa? Oke, Feby. Oh, pakai. Ban sepeda berdasarkan fungsi masuk fungsi produksi. Oke. Untuk perilakunya masuk variabel. Oke. Untuk ketelurusannya masuk biaya langsung. Oke, sepakat semuanya? Sepakat ya, dia termasuk biaya produksi. Jelas semakin banyak sepeda yang dihasilkan ya biaya bahan baku sepedanya akan semakin, bahan sepedanya akan semakin tinggi juga. Ketelusurannya gampang ditelusuri ya. Satu sepeda butuh 2 ban sepeda. Nah kayak gitu kan ya. Oke, terus gaji bagian perakitan. Siapa yang mau jawab? Ada yang mau jawab, teman-teman? Sambil tak absen, Esti. Oke, Esti. Gaji bagian perakitan. Untuk gaji bagian perakitan karena berkaitan langsung dengan produksi atau perakitan yang fungsinya masuk ke bagian biaya produksi. Oke. Kemudian perilakunya masuk ke tetap, Bu. Tetap. Oke, terus selanjutnya? Untuk yang ketelurusannya biaya langsung. Biaya langsung, soalnya dia langsung berhubungan dengan Perakitan. produknya ya. Iya. Kalau tetap berarti gajinya bagaimana sistem gajinya? Sistem gajinya gaji pokok. Gaji pokok per bulan. Nah, Iya. itu ya. Jadi kalau biaya tetap atau variabel emang di sini kan nggak lengkap ya. Bagaimana perusahaan memperlakukan kalau misalkan ternyata gaji bagian perakitan perusahaan menggajinya berdasarkan hasil perakitan setiap harinya, misalkan. Nah, itu berarti biaya variabel. Tapi kalau misalkan berapapun yang dirakit biaya gajinya tetap misalkan 10 juta ya udah, berarti dia termasuk dalam biaya tetap nanti ya, gitu ya, teman-teman. Oke. Ari tadi iklan mau jawab? Iya, Bu. Apa, Ri? Iklan masuk fungsi pemasaran. Oke. Perilakunya variabel. Terus ketelusurannya itu langsung. Oke, kita lihat dulu berdasarkan fungsi sepakat ya biaya pemasaran. Oke, kalau berdasarkan perilaku sepakat variabel. Kenapa? Kenapa? Kok sepakat variabel? Karena tergantung orangnya, maksudnya kayak misalnya variabel terus endorse artis ini sama artis ini kan beda Bu biayanya. Sekarang aktivitasnya perusahaannya apa dulu? Nah, pengaruh nggak? Berarti semakin banyak sepeda biaya iklannya pasti juga semakin atau semakin banyak penjualan sepeda berarti biaya iklannya semakin besar. Kira-kira. Gitu enggak? Hah? Dia termasuk biaya tetap karena kan tidak terpengaruh terhadap aktivitasnya. Ya, aktivitasnya ya. Terus kalau ketelusuran biaya langsung enggak? Sepakat enggak?
Enggak ya, dia jelas-jelas enggak berhubungan dengan produk ya, Ari ya. Berarti dia masuk ke dalam biaya tidak langsung atau biaya overhead pabrik gitu ya. Oke, gaji manajer produksi. Kalau misalkan ternyata gaji yang diterimakan setiap bulannya, bintang dulu. Kalau untuk fungsinya itu masuk di administrasi umum. Untuk perilakunya itu tetap. Terus untuk ketelusurannya tidak langsung. Berdasarkan fungsi, sepakat administrasi dan umum? Produksi, jelas-jelas gaji manajer produksi. Ingat ya, biaya produksi itu biaya yang berhubungan dengan departemen atau kegiatan-kegiatan produksi. Ya, berarti kalau bagian produksi ya dia akan masuk ke biaya produksi. Ya, kalau berdasarkan perilakunya, oke ya, tetap berdasarkan ketelusurannya tadi biaya tidak langsung atau overhead pabrik. Oke, terakhir teman-teman, depresiasi peralatan kantor. Teman online ada nggak? Saya, Bu. Saya curiga. Saya, Bu. Oh, Anjas. Untuk fungsinya masuk di biaya administrasi dan umum. Untuk perilakunya masuk di biaya campuran. Terus? Untuk penelusurannya masuk di biaya tidak langsung. Oke, fungsinya sepakat? Sepakat ya, administrasi dan umum berdasarkan perilakunya. Campuran. Biaya depresiasi kira-kira tergantung metodenya sih kalau kata saya. Ya kalau metode garis lurus ya jatuhnya biaya tetap. Tapi kalau peralatan kantor kan nggak mungkin berdasarkan unit yang diproduksi. Jadi lebih ke perilakunya adalah biaya tetap. Ya kan, berapapun aktivitasnya kan tetap. Ya, terus kalau ketelusuran masuk ya biaya overhead pabrik. Oke. Ada pertanyaan nggak teman-teman sejauh ini? Yang teman-teman online. Aura masuk? Aura. Tadi kan Aurora, sekarang Aura. Caleb enggak ya? Febi Anissa? Oke. Hardina? Enggak masuk? Lailatul? Oh, Lailatul Maulidia kayak ini online. Yang online Anjas. Temenmu nggak bisa datang. Safety. Sofi sama Tisna. Oke, nggak ada pertanyaan teman-teman ya dari sini. Teman-teman online sudah aman sejauh ini? Aman, Bu. Aman, Bu. Oke, kalau sudah pertanyaan berarti saya akhiri ya. Kita belum ada tugas sejauh ini ya. Nanti aja minggu depan saya carikan materi paling sulit teman-teman. Ya, berarti kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih untuk kedatangannya hari ini. Saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.